Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat sekali. Jadi tonton video saya dari awal sampai akhir. Oke? Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, kecil, dewasa, remaja, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal usia, baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun. Semua orang harus terus belajar, karena belajar itu bisa mendewasakan kita. Tapi kita juga harus ingat, belajar juga tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kalian ketahui supaya kalian bisa belajar dengan cara yang benar. Yuk ikuti video saya sampai akhir. Oke? Yang pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu kan? Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar, kamu juga harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kamu harus persiapkan yaitu mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan terlebih dahulu, bagaikan gelas kosong yang siap untuk menerima, bagaikan spons yang siap untuk menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati terlebih dahulu. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, tidak perlu. Ini kan caranya berbeda. Kalau komentar-komentar kalian seperti itu juga tidak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak terlebih dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang ingin kamu kuasai. Kalau kamu belajar memasak tapi belajarnya sama montir, ya tidak akan pernah bisa memasak sama sekali. Pastinya kamu tidak akan pernah bisa berenang jika belajar dengan guru yang sama sekali tidak pernah berenang. Pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang ingin kamu kuasai, belajar dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Tidak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun memang ada istilah SKS, kalian tentunya tahu dari zaman SD sampai kuliah, alias sistem kebut semalam, atau istilah lainnya the power of kepepet. Seperti halnya belajar juga butuh waktu. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh yang namanya jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan yang sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi. Mungkin gak sih kalian mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan. Setelah itu kalian tidak mandi lagi selama 1 bulan. Pastinya risih kan? Atau mungkin saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti setelah itu saya besok tidak gosok gigi lagi selama seminggu. Kan
juga tidak mungkin, pastinya sangat sulit. Rasanya aneh banget. Sama juga seperti belajar. Belajar pun harus seperti itu, dijadikan habit. Jangan sampai hari ini sudah belajar terus-terusan selama 10 jam, kemudian tidak belajar lagi sama sekali. Kan jadinya tidak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan, seperti halnya mandi, seperti halnya gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu tidak mandi atau tidak gosok gigi lagi, rasanya itu ada yang kurang. Begitu juga dengan belajar. Kalau kita biasakan sehari saja kamu tidak belajar, pasti kamu akan merasa, kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. 4. Cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu sendiri. Termasuk tipe orang yang belajar seperti apa sih aku ini? Secara garis besar nih ya, ada 3 tipe orang. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditory. Dan yang ketiga, kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun yang dilihat. Kalau orang auditory itu biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apa yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang ingin dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana? Coba kenali diri kamu, oke? Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar. Harus tenang nih. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja. Waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, pop, bahkan musik rock, bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa belajar dengan lebih efektif. Ada juga orang yang suka belajar dengan sendirian. Kalau saya itu tipenya suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada salahnya. Yang penting kamu tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau tidak. Dan yang paling penting, apapun itu pastikan kamu juga sudah berada di dalam lingkungan yang positif. Karena ada dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu mempengaruhi masa depan Anda. Jadi, itu tadi 5 hal yang harus kamu ketahui. Ingat, walaupun kamu sudah belajar, tidak boleh sembarang belajar. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat, mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Jika kalian bepergian, jangan lupa pesan ibu dan tetap penuhi protokol kesehatan. Jadi, intinya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri sampai kapanpun. Terima kasih telah menonton video blog saya dari awal sampai akhir. Tunggu vlog-vlog saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.